Halo guys, kembali dengan saya Kalima Sada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi FOMO. Jadi pas sekali ya, seperti tulisan yang di belakang papan tulis, ini hal yang sering saya dengar dan saya lihat, yaitu adalah komentar, "Bang, masih boleh beli nggak bang? Bang, masih boleh entry nggak bang? Setelah harga suatu aset itu naik berkali-kali lipat." Oke, jadi sebelum kita bahas gimana caranya mengatasi FOMO, kita secara definitif bedah dulu apa itu FOMO. Jadi FOMO merupakan istilah untuk fear of missing out yang dikemukakan oleh Patrick McGuinness di tahun 2004. Semoga saya tidak salah ya spellingnya. Jadi FOMO merupakan istilah yang digunakan ketika seseorang merasa memiliki urgensi tertentu untuk melakukan dan mengambil suatu keputusan tertentu di market. Biasanya ketika harga dari suatu aset ini naik dengan signifikan atau ketika mengalami koreksi yang tajam. Ya, jadi ketika harganya naik ya dengan signifikan, ini selalu mereka ini timbul ya rasa FOMO. Wah, saya telat nih, saya harus beli. Dan ketika harga turun atau terkoreksi dengan tajam, mereka panik ya, jual. Itu juga salah satu wujud dari FOMO. Jadi FOMO terjadi bukan hanya ketika harga suatu aset ini naik, tapi juga terjadi ketika harga suatu aset ini turun. Nah, di sini kita akan membahas gimana caranya supaya teman-teman ini nggak FOMO, karena pada dasarnya FOMO ini seringkali menimbulkan kerugian investasi. Oke? Jadi banyak kerugian ini yang disebabkan oleh FOMO. Jadi gimana nih caranya supaya teman-teman nggak FOMO, supaya nggak rugi ketika trading atau investing di market kripto? Pertama adalah memahami FOMO sebagai suatu perasaan. Ya, persis seperti jenis perasaan apapun. Rasa takut, rasa senang, rasa bahagia, rasa bangga, dan berbagai rasa-rasa yang lain, itu sifatnya temporary atau sementara. Kadang kamu misalkan ketika melihat malam yang gelap, kamu merasa takut, tapi ketika itu sudah berganti menjadi siang, biasanya rasa takutnya hilang. Sama seperti perasaan ragu ketika kamu sebelum membeli sesuatu aset misalkan, dan itu ketika asetnya naik, rasa ragunya akan hilang. Jadi FOMO itu juga cuman perasaan, it's only a feeling. Sementara ketika kita trading, investing di market crypto, itu kita harus membuang jauh-jauh yang namanya perasaan. So, don't use any feelings ya, jangan pakai perasaan, istilahnya jangan baper-baperan, karena ketika kita trading, ketika kita investing, kita harus pure menggunakan logika. Okay? Logika itu datang dari data. Maka dari itu teman-teman coba lihat data historis dari suatu aset dan pergerakannya seperti apa. Jangan termakan FOMO dan pahami FOMO itu juga seperti perasaan. Kadang hilang, kadang ketika kamu lihat aset naik ya, pump di malam hari ratusan persen, terus kamu FOMO mau beli, ya udah dibawa tidur aja, mungkin besok pagi asetnya udah turun ya. Jadi kamu terselamatkan dari FOMO, karena FOMO hanyalah perasaan. Kedua, lihat potensi kerugian, bukan hanya potensi keuntungan. Karena trader dan investor yang hebat, itu yang dilihat pertama itu adalah risikonya, bukan keuntungannya. Maksudnya seperti apa? Misalkan kamu mau FOMO terhadap suatu aset yang sudah naik ratusan persen. Coba deh kamu pikir lagi, kira-kira lebih banyak untungnya atau ruginya? Dan kamu lihat dari perspektif ruginya dulu. Misalkan saya membeli suatu aset yang sudah naik ratusan persen. Otomatis ketika itu koreksi, itu pasti puluhan persen, bahkan sampai 80-90%. Yang mana kamu berpotensi kehilangan hampir seluruh aset yang kamu miliki. Jadi kamu pikir dulu nih ya, dari perspektif ruginya dulu, jangan lihat untungnya dulu. Oke, untung itu cuman bonus di market. Jadi kamu harus membatasi exposure terhadap kerugian kalau kamu ini pengen sustain di market, pengen jangka panjang ada di market. Jadi lihat dulu ya potensi ruginya berapa, baru keuntungan yang berjalan itu bonus. Jadi tetap perhatikan risiko dan tingkat kerugian sebelum kamu berinvestasi pada sesuatu. Ketiga adalah hindari mental accounting. Apa itu mental accounting? Pasti perasaan FOMO ini timbul ketika teman-teman melihat harga suatu aset. Wah, udah naik nih 200% dalam waktu seminggu. Pasti kamu berpikir, wah seandainya ya minggu yang lalu
saya memasukkan uang 10 juta ke aset ini, pasti sekarang ini profitnya sudah bisa beli HP. Ya, itu sering kali terjadi dan itu sangat manusiawi bagi kita para pelaku di market. Tapi kita di market itu ini ya, selalu melihat ke depan. Jadi super mega cycle ya, S-nya itu selalu melihat ke depan, bukan seandainya. Karena nggak ada kata seandainya di market. Wah, seandainya ya, saya beli ini, saya udah kaya. Wah, seandainya ya, minggu yang lalu saya masukkan ini. Wah, seandainya saya pakai leverage yang lebih besar ya. Nggak ada game seandainya. Adanya game selalu melihat ke depan. Itulah mengapa teman-teman hindari mental accounting seperti ini, karena itu sangat tidak baik. Itulah mengapa ketika kalian udah FOMO ya, terus habis itu lihat udah naik 200%, wah bisa nih masih naik 10% lagi. Kalau gitu saya pakai leverage 20 kali ya, biar saya sama gainsnya 200% dari yang pakai spot. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak terukur karena emosi itu tadi, sehingga kalian bukannya untung malah buntung. Jadi hindari ya mental accounting ketika teman-teman ini lagi berkecimpung di market, terutama market cryptocurrency yang mana ingat memiliki fluktuasi harga dan volatility yang sangat tinggi. So stay safe dan selalu hilangkan mental accounting ketika teman-teman trading atau investing. Keempat adalah pahami selalu ada kesempatan yang lain di hari yang lain, karena apa yang hilang itu selalu digantikan ya, dan tidak ada aset yang selalu selamanya naik, pasti akan koreksi, dan ketika suatu aset tertentu koreksi akan bergerak dan berotasi ke aset yang lain. Jadi teman-teman pahami ada lebih dari 22.000 koin, selalu ada koin baru, narasi baru, sektor baru, cycle baru, investor baru. Jadi ketika kamu missing out ya suatu narasi tertentu, kadang kamu juga bukan hanya harus merasa FOMO ya, fear of missing out, tapi juga JOMO ya, joy of missing out. Ya udahlah ya, saya terlambat untuk beli koin ini, saya terlambat untuk masuk narasi ini. What's next ya? Apa kedepannya yang bisa saya lakukan? Scanning ya, berbagai altcoin, berbagai naratif, berbagai sektor yang mungkin masih belum pumping, dan kamu bisa ya bidding berbagai koin-koin yang belum pumping tersebut daripada kamu menangisi apa yang telah terjadi, karena itu tidak akan kembali momennya. Jadi selalu pahami keempat hal tersebut sebelum teman-teman merasa FOMO, karena FOMO itu selalu berakhir pada kerugian. Stay safe dan stay smart. Saya Khalid Masada dari Akademi Crypto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.